Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selamat siang Pak Sopayan. Bagaimana kabar Bapak untuk siang ini, Pak? Baik Bu, selamat siang. Saya kabar sehat dan siap untuk melakukan coaching kita pada siang hari ini Bu. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya ya Pak ya. Eh, kita mulai saja ya Pak ke topik di mana Bapak punya masalah itu seperti apa? Boleh dijabarkan terlebih dahulu Pak? Terima kasih Bu. Yang saya sampaikan sama Ibu sudah kita kesepakati bahwasanya saya punya permasalahan di kelas dengan murid-murid, di mana ada dua orang murid saya yang putri. Dia itu kalau diajak pembelajaran praktik di lapangan, murid saya ini tidak pernah mau untuk pembelajaran praktik di lapangan. Sementara dia maunya belajarnya di dalam kelas, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi saya kewalahan untuk mengajarkan praktik sama anak ini. Iya, iya Pak. Berdasarkan masalah ini, yang pertama kita sepakati terlebih dahulu menjadi tujuan kita terhadap masalah ini apa ya Pak ya? Iya, jadi mudah-mudahan ini setelah diskusi kita ini, Bu, saya berharap nanti saya menemukan cara atau solusi supaya anak ini mau ikut bergabung melaksanakan pembelajaran praktik di lapangan. Jadi setelah ini saya berharap nanti dapat menemukan solusinya, Bu. Iya. Dengan kondisi seperti ini Pak, yang sudah Bapak lihat dari perkembangan si anak dan Bapak sudah melihat dia dan mencari solusi atau apa yang sudah Bapak buat terlebih dahulu terhadap si anak, Pak? Nah, pada si anak ini, Bu, awalnya saya sudah pernah mengajak ya untuk dia mau belajar praktik di lapangan. Namun dia jawabannya selalu, gak usah lah Pak, saya belajarnya di dalam ruangan saja Pak, kasih tugas-tugas untuk saya kerjakan Pak di dalam kelas. Tapi kan saya kan nggak mungkin hanya melakukan pembelajaran sama dia di kelas, sementara ada nanti penilaian untuk geraknya seperti itu. Jadi yang saya lakukan untuk mengatasi ini sudah pernah saya buat, yaitu eh, pertama saya membuat pemahaman dulu sama si anak ini, supaya dia paham pentingnya bergerak itu pada usianya sekarang, pada dirinya, seperti itu. Jadi pertama-tama saya kasih pemahaman sama dia, kenapa perlu bergerak seperti itu, kenapa perlu ada praktik gerak itu sama anak, supaya misalnya supaya sehat, kemudian supaya ada pertumbuhan geraknya itu, perkembangan geraknya itu bagus.
pada saat sekarang, yaitu pada saat remaja, kemudian nanti dia tidak kewalahan pada pas memasuki usia dewasa. Seperti itu, Bu. Jadi pertama saya kasih pemahaman-pemahaman dulu sama dia. Ya, menurut Bapak dengan cara seperti itu, apakah itu sudah bisa menstimulus si anak untuk melakukan geraknya nanti, Pak? Iya, benar, Bu. Jadi setelah nanti apa ada pemahaman dia yang kuat, dia tahu betul atau atas pentingnya bergerak itu, eh, saya berharap sih, Bu, anak ini akan mau seperti itu. Dia akan ada pengertian atau pemahaman, setelah paham dia tentang pentingnya bergerak itu, dia akan nanti akan ada keinginan untuk untuk melakukan praktik untuk perkembangan geraknya. Namun Bu, ada lagi yang akan saya lakukan. Yang yang pertama itu supaya anak ini mau, pertama saya buat itu eh, gerak-gerak dasar atau apa gerak yang sederhana, yang paling dia menurut dia bisa lakukan, gerakan yang paling dasar ya, yang sederhana yang bisa dia lakukan sehingga nanti dia mau memulai itu saja dulu, pertama memulai mau bergerak, beraktivitas di lapangan itu, Bu. Ya, dengan penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan dan juga membuat gerakan-gerakan sederhana, menurut Bapak, apakah hal itu sudah solusi yang terbaik ataukah ada yang lain solusi yang Bapak bisa berikan kepada si anak, Pak? Iya, Bu. Mungkin bisa ditambah, Bu, dengan saya buat modifikasi seperti melalui permainan yang mengajak anak itu mau bergerak. Misalnya permainan yang sederhana, misalnya lari sambil berlari di lapangan sambil memantul-mantulkan bola, seperti itu. Berlari dengan temannya sambil lempar tangkap bola, seperti itu. Jadi ini akan saya modifikasi yang sesederhana mungkin, tapi arahnya untuk uh, anak mau bergerak, seperti itu, bukan untuk mengejar materi seperti teman-teman yang lain mengejar tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilannya. Tapi dari permainan-permainan sederhana tadi, yang penting dia mau bergerak, tapi di sana juga ada juga tujuan pembelajarannya. Terdapat juga tujuan, jadi di samping dia hanya melakukan gerakan yang sederhana, permainan yang sederhana, dia juga dapat uh, materi tersebut pada pertemuan itu. Misalnya teknik-teknik yang sederhana, misalnya lempar tangkap bola, seperti itu. Walaupun misalnya di kelompok lain sudah melakukan teknik dasarnya, seperti itu, teknik-teknik misalnya passing, tapi dia saya kira sudah mengarah ke sana dengan melempar dan menangkap bola itu, atau memantul-mantulkannya ke dinding atau ke lantai, ataupun di lapangan. Yang penting saya kira anak ini mau bergerak dulu, itu awalnya, Bu. Ya. Bapak setelah memberikan udah beberapa banyak solusi yang bisa kita lakukan setelah berbincang-bincang ini, dalam tahap yang menjadi tantangan buat Bapak untuk melakukan ini apa ya, Pak? Ya, tentunya tantangannya, Bu, satu, motivasi anak ini, kemauannya, seperti itu kan, Bu. Karena di setiap pertemuan, anak ini selalu alasannya selalu ingin di kelas saja, seperti itu. Jadi yang pertama tantangannya dia ada motivasi, ada kemauan dia untuk ikut, pertama ikut, kemudian mau melakukan pembelajaran praktik itu di lapangan. Tantangannya adalah yang kedua, ya bagi saya sendiri kan, Bu, uh, mungkin saya akan membuat variasi sesederhana mungkin dan menyediakan medianya
serta alat-alat yang sesederhana mungkin melalui permainan misalnya. Nah, itulah tantangan bagi saya untuk mendesain itu atau membuat yang sesuai dengan dia supaya dia pertama tadi mau termotivasi dan ada keinginannya untuk melakukannya dengan variasi-variasi yang akan saya kembangkan, Bu. Ya. Pak, setelah Bapak ini merasakan banyak tantangan yang akan Bapak hadapi di sekolah itu kan kita ada rekan sejawat, ada kepala sekolah yang ada di warga sekolah di situ. Adakah yang bisa menurut Bapak menjadi teman Bapak untuk membantu Bapak untuk menyelesaikan solusi yang Bapak hadapi ini menurut Bapak yang Bapak hadapi ini, Pak? Ya, baik Bu. Tentunya sangat perlu ya Bu untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan pertama yang mungkin saya minta bantuan dari rekan sejawat pertama, rekan rekan guru. Walaupun saya memang di sekolah guru satu-satunya, guru tunggal untuk mata pelajaran saya PJOK. Namun demikian, saya kira perlu untuk meminta bantuan dari rekan sejawat mapel yang lain, terkhusus misalnya IPA. Karena anak ini memang khusus dia terfokus di mapel IPA, seperti itu Bu. Jadi dia eh, merasa hanya itu yang perlu bagi dia. Misalnya PJOK itu dikesampingkan seperti itu. Sementara di awal tadi Bu saya sampaikan bahwasannya eh, gerak pertumbuhan gerak itu, perkembangan gerak si anak itu sangat mendukung untuk eh, mapel-mapel lain di aktivitas yang lain seperti itu. Jadi saya akan meminta rekan guru mapel yang lain, terkhusus IPA, untuk memberikan juga pemahaman kepada anak ini supaya nantinya anak ini juga mendapatkan pengertian atau pemahaman edukasi dari selain guru olahraga, guru PJOK, yaitu guru mapel lain seperti IPA, dia mendapat pemahaman dan edukasi bahwasannya gerak itu sangat perlu bagi dirinya, kemudian akan mendukung pertumbuhannya, dan nanti akan di usia dewasanya dia itu geraknya sudah uh, mahir seperti itu. Jadi saya sangat membutuhkan rekan guru untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman itu, Bu. Pak, setelah kita melakukan perbincangan sejauh ini, sudah kita menemukan solusi, ada rekan kerja atau teman sejawat yang bisa membantu Bapak untuk melakukan hal yang terbaik untuk murid kita agar bisa lebih menggerakkan tubuhnya lagi di dalam praktik olahraga. Dalam hal ini, Bapak bisa melakukannya atau mau melakukan gerak yang seperti Bapak harapkan, yaitu dengan cara gerak sederhana terpraktikkan dalam sekolah ataupun di dalam kelas Bapak, kapan Bapak bisa melakukannya, Pak? Baik, Bu. Dengan rencana-rencana tadi yang saya sampaikan, saya terapkan, saya akan melakukan ini karena ini kan sudah akhir semester, Bu. Sudah mau penilaian akhir ini. Jadi di semester ini biarlah nanti saya buat penugasan-penugasan yang lain sama dia berupa misalnya video-video untuk menuntut untuk menemukan ataupun mengisi penilaian praktiknya. Jadi rencana ini nantinya akan saya mulai di awal semester baru, Bu, di tahun tahun ajaran ini. Jadi di awal Januari semester baru baru akan saya mulai terkhusus Hmm. untuk anak yang tidak mau melakukan praktek ini. Jadi saya akan terapkan di awal semester ini, Bu. Mudah-mudahan nanti Bapak sudah bisa menerapkannya dengan baik, Pak ya. Nah, untuk ini Pak,
yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita, eh, eh, boleh Bapak sampaikan, Pak? Baik, terima kasih Bu. Dari hasil diskusi kita, Bu, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi, simpulan yang saya dapat bahwasanya dari diskusi kita tadi, Bu, saya jadi menemukan ya dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, yaitu untuk mengatasi anak yang tidak mau melakukan praktik pembelajaran di lapangan seperti itu. Jadi ada alternatif yang bisa saya lakukan seperti tadi. Yang pertama membuat pemahaman dulu, pengertian sama anak supaya ada pemahaman dia edukasi tentang pentingnya gerak perkembangan dan pertumbuhan gerak itu pada si anak mulai dari saat dia remaja sampai nanti menuju dewasa. Kemudian alternatif lagi yang kedua yang bisa saya lakukan yaitu membuat variasi, melakukan variasi gerakan yang paling sederhana. Yang penting mau dulu dia bergerak, mau bermain. Yang ketiga, permainan-permainan yang saya modifikasi nantinya yang sangat memungkinkan dia untuk mau bergerak dengan bermain dan juga dia merasa senang di dalamnya. Kemudian alternatif yang bisa saya lakukan adalah meminta rekan guru untuk memberikan juga pemahaman-pemahaman edukasi kepada anak ini supaya dia tidak hanya mementingkan satu mapel misalnya IPA. Jadi dia juga perlu memahami pentingnya gerak seperti di PJOK, bermain dan mempelajari perkembangan gerak itu. Jadi saya minta kepada rekan-rekan guru mapel lain untuk memberikan pemahaman seperti itu juga. Dengan demikian, saya harap nanti si anak ini tidak hanya lagi mau belajar di kelas, tapi dia juga mau bergerak, belajar di lapangan beserta dengan temannya di dalam kelompok, di dalam pembelajaran di luar kelas atau di lapangan. Demikian Bu yang mungkin bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Saya sudah mendapatkan seperti rencana dan juga solusi dari permasalahan saya di dalam kelas. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya Pak, kita sudah mendapatkan simpulan dari hasil pertemuan kita, Pak. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai guru bisa lebih baik lagi untuk menuntun murid kita ke arah yang mereka inginkan sehingga anak kita bisa menjadi lebih bahagia dan lebih baik lagi di masa depannya nanti, Pak. Demikianlah perbincangan kita pada siang hari ini, Pak. Saya mengucapkan terima kasih dan salam bahagia, Pak. Terima kasih Bu, selamat siang. Siang.